It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Putri. Di sini saya akan mewawancari Teh siapa? Tehmi. Oke, Mas Farete, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban negara. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan hak negara menurut pandangan Tehmi? Menurut pandangan saya ya sebagai warga negara Indonesia, hak negara itu adalah hak yang sesuatunya tuh diberikan oleh negara baik berdasarkan hukum ataupun berdasarkan moral juga ya. Contohnya tuh kayak untuk melindungi warga negaranya atau buat menjalin hubungan internasional buat sama negara lain. Itu bisa. Menarik sekali. Jadi hak negara berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur berbagai hal. Ya, lalu bagaimana dengan kewajiban negara? Apa saja yang harus dipenuhi oleh negara terhadap warganya? Kalau hak negara emang berkaitan sama ini sih, sama kewenangan negara. Tapi kalau buat kewajiban negara itu kayak hal-hal yang harus dilakukan oleh negara gitu untuk memastikan gimana sih kesejahteraan sama keamanan warganya terjamin atau enggaknya. Terus kewajiban negara juga termasuk buat memberikan pendidikan, kesehatan, juga menciptakan kondisi yang bagus lah buat masyarakatnya itu, buat yang damai lah buat masyarakatnya. Jadi kewajiban negara sangat berhubungan dengan pelayanan publik ya. Apakah ada contoh konkret dari kewajiban negara yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada, kewajiban negaranya itu yang menyediakan fasilitas baik untuk warganya gitu, baik untuk menunjang mereka kerja, sekolah atau apa gitu ya. Terus juga terus menyediakan fasilitas kesehatan, terus menyediakan juga fasilitas kayak buat melindungi masyarakatnya dari penjahat kayak gitu lah. Ya adalah. Berbicara tentang hak negaranya, apakah negara juga memiliki hak untuk melaksanakan kebijakan tertentu meskipun tidak selalu disetujui oleh warga negara? Tentu aja ada. Negara juga punya hak buat ngelaksanain kebijakannya gitu, yang dianggap sama negara itu penting buat kepentingan bersama gitu, jadi bukan kepentingan perorangan aja. Walaupun kadang ada yang kontra gitu sama si kepentingan negara ini, tapi kan masyarakat juga mau nggak mau kan itu butuh gitu lama kelamaan. Terus contohnya kayak kebijakan tentang ini deh, tentang infrastruktur atau nggak pajak tuh yang lagi rame kan ya. Kan pajak juga ada yang dinaikin juga kan karena ada program juga tuh ya, jadi kan mau gak mau harus ditaatin. Itu juga kan buat kebijakan jangka panjang juga gitu. Ya, menarik ya. Lalu dalam konteks hubungan internasional nih, bagaimana negara menjaga hak dan kewajiban di level global? Kalau di level global sih paling negara tuh harus mematuhi hukum internasionalnya gitu ya. Terus berperan aktif juga di kayak di organisasi antar negara gitu.
kayak ASEAN yang kayak gitu juga harus aktif gitu, jangan diam-diam aja juga. Terus negara juga gitu harus memenuhi apa sih kewajiban buat menjalin kerjasama antar negara juga. Kalau bisa gitu jangan memprovokasi negara lain untuk perang kayak gitu. Berarti negara tidak hanya memiliki hak di dalam negeri, tapi juga di luar negeri ya. Iya. Dalam hal ini, adakah kewajiban negara terhadap masyarakat internasional? Tentu aja adalah kewajiban negara tuh kayak menghormati kedaulatan negara lain gitu, kayak turis yang datang gitu harus dihormati. Tapi ya yang datang juga tuh, tamu yang datang juga gitu, turis-turis juga harus menghormati pribuminya juga gitu, jangan seenaknya. Terus juga kan kalau misalkan itu mematuhi perjanjian internasional juga kan, ada juga perjanjian antar negara kayak gitu harus dipatuhi. Terus harus menciptakan stabilitas antar negara juga. Terus kalau misalkan ada perang gitu sebisa mungkin kasih kontribusi kayak ngasih apa sih namanya tuh, kayak tentara buat dikirimkan di perbatasan gitu kayak gitu. Oke, yang terakhir, apa pesan Teh Mei untuk masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban negara ini? Kita sebagai warga negara gitu sebisa mungkin harus memahami bahwa hak dan kewajiban negara itu adalah dua hal yang saling terkait ya. Terus kita juga sebagai warga negara berhak juga mendapatkan pelayanan, fasilitas dari negara gitu ya. Tapi juga kita juga punya kewajiban sebagai warga negara Indonesia kayak buat bayar pajak, bayar apa gitu kan, suka ada tuh dari negaranya. Kayak gitu sih. Kalau gitu dengan itu negara juga bakal bertumbuh lebih sejahtera juga. Terima kasih banyak Teh Mei atas wawasan yang sangat bermanfaat ini. Semoga dapat memberikan pemahaman lebih dalam kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban negara. Ya, sama-sama Teh. Semoga yang aku sampaikan itu bisa menjadi manfaat buat orang-orang yang menonton ya. Buat Teteh juga yang mewawancara juga semoga bermanfaat gitu ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari wawancara tadi yaitu menjelaskan bahwa hak negara adalah segala sesuatu yang dimiliki negara secara hukum dan moral, seperti hak mengelola sumber daya alam, melindungi warga dan menjalani hubungan internasional. Sementara itu, kewajiban negara mencakup tanggung jawab untuk memenuhi kesejahteraan rakyat seperti menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Narasumber juga menyampaikan bahwa negara memiliki hak untuk menjalankan kebijakan yang dianggap penting meski tidak selalu mendapatkan persetujuan dari semua warga. Demi kepentingan jangka panjang di tingkat global, negara harus menghormati hukum internasional, bekerja sama dengan negara lain, dan ikut serta dalam isu-isu global seperti perdamaian dan lingkungan. Pesan akhir narasumber menekankan pentingnya pemahaman bahwa hak dan kewajiban negara saling berkaitan dan warga negara juga memiliki peran dalam mendukung kewajiban dan demi kebaikan bersama. Dengan kerjasama, kemajuan dan kesejahteraan akan lebih mudah tercapai.